Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Metaan Papuri dan rekan saya Epi Yoyanti. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Pernahkah kita berpikir mengapa sebagian siswa bisa belajar dengan semangat dan bermakna, sementara sebagian lainnya merasa belajar hanyalah kewajiban? Nah, disinilah pentingnya pembelajaran mendalam, sebuah pendekatan yang berusaha memuliakan proses belajar, bukan hanya mengejar nilai. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana pembelajaran mendalam diterapkan, termasuk prinsip, implementasi, dan asesmennya. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar yang memuliakan peserta didik dengan menciptakan suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Prinsip utama dari pembelajaran mendalam yaitu semua pihak saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam bertujuan mewujudkan profil lulusan melalui 3 ciri utama: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. 3 makna ciri utama. Yang pertama, berkesadaran. Peserta didik menyadari tujuan belajar, aktif, dan mampu mengatur dirinya. Bermakna, pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata, dan mengembirakan, suasana belajar positif, menyenangkan, dan termotivasi. 4 olah dalam pembelajaran. Yang pertama, olah pikir. Mengasah kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang kedua, olah hati, mengembangkan kepekaan batin, moral, dan spiritual. Yang ketiga, olah rasa, menumbuhkan empati dan apresiasi terhadap keindahan serta hubungan manusia. Dan yang terakhir, olahraga, menjaga kesehatan fisik dan membentuk karakter. Selanjutnya adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam, yang mencakup pertama, dimensi profil lulusan. Prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu ada pengalaman belajar, yaitu kerangka pembelajaran, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, komunikasi. Lalu selanjutnya, ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kerangka ini meliputi pertama, dimensi profil lulusan. Kedua, prinsip pembelajaran seperti berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang keempat, kerangka pembelajaran, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di dalam dimensi profil lulusan ada 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, komunikasi. Lalu yang kedua, di dalam prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran, yaitu fokus, reflektif, sadar proses berpikir. Yang kedua, ada bermakna, yaitu konstekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menggembirakan, lingkungan belajar yang menyenangkan, memotivasi, dan interaktif. Lalu selanjutnya adalah pengalaman belajar. Ada 3 tahap utama. Yang pertama, memahami, yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama, memahami konteks, dan menanamkan nilai. Yang kedua, mengaplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata yang berarti dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, merefleksi, yaitu mengevaluasi diri, mengatur emosi, memahami cara belajar, dan pencapaian. Lalu selanjutnya ada taksonomi solo dan ranah kognitif. Solo taksonomi menunjukkan tahapan berpikir dari prastruktural, lalu unistruktural, dan multistruktural. Lalu yang selanjutnya adalah taksonomi solo dan ranah kognitif. Solo taksonomi menunjukkan tahapan berpikir dari prastruktural, lalu unistruktural, multistruktural, relational, dan extended abstract. Dalam pembelajaran mendalam disesuaikan dengan ranah kognitif seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan mencipta. Lalu selanjutnya adalah ranah afektif dan psikomotorik. Di dalam ranah afektif, penerimaan nilai, penghargaan, internalisasi dalam kehidupan. Sementara psikomotorik lebih ke keterampilan fisik dan koordinasi gerak dan praktik langsung. Lalu selanjutnya kerangka pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogis, berbasis proyek, inquiry, masalah, kolaboratif, dan STAM, berdiferensiasi. Yang kedua, ada kemitraan pembelajaran,
yaitu kolaborasi dengan sekolah, industri, masyarakat, dan orang tua. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran, yaitu integrasi budaya belajar, ruang fisik, dan ruang virtual. Yang keempat, pemanfaatan digital. Teknologi digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama, guru sebagai aktivator, yang menstimulus peserta didik agar aktif dan reflektif. Lalu yang kedua, guru sebagai kolaborator, yaitu bekerja sama dengan siswa, rekan, dan mitra. Yang ketiga, guru sebagai pengembang budaya belajar, yang menciptakan lingkungan belajar inovatif dan mendukung pembelajaran mendalam. Lalu ada elemen ekosistem pembelajaran yang terdiri atas satuan pendidikan seperti guru dan siswa, keluarga dan masyarakat, pemerintahan pusat dan daerah, serta teknologi digital, media, dan mitra profesi atau Dudika. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam adalah proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, dan mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Terdiri dari 3 tahap utama, yaitu 1. Perencanaan. Guru melakukan refleksi dan menyiapkan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, materi, dan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan. Proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga yaitu asesmen. Penilaian tidak hanya terukur hasil, tapi juga proses berpikir, pemahaman mendalam, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran mendalam. Langkah-langkah yaitu identifikasi, kesiapan, dan karakteristik peserta didik, serta dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, desain pembelajaran. Menentukan capaian, topik, tujuan, dan praktik pedagogik. Yang ketiga, asesmen. Dilakukan di awal proses dan akhir pembelajaran. Yang terakhir, pengalaman belajar dirancang agar berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran mendalam. Materi ditentukan dengan tahapan berpikir peserta didik. Lalu, menggunakan model pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan. Melibatkan lingkungan sekitar serta memanfaatkan teknologi digital, menekankan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, dan asesmen bersifat autentik dan memberi umpan balik. Lalu selanjutnya contoh penerapan berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama ada agama, experiential learning berbasis nilai-nilai spiritual. Yang kedua Pancasila, studi kasus dan diskusi demokratis. Yang ketiga matematika, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga bahasa berbasis inquiry atau mengolah teks, berpendapat, dan menulis. Yang selanjutnya IPA, berbasis proyek untuk memecahkan masalah lingkungan. Dan yang terakhir IPS, pembelajaran kontekstual tentang sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian ada contoh pembelajaran mendalam. 1. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan bisa memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Kemudian, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dan selanjutnya, melaksanakan proyek kreatif berbasis solusi lingkungan. Yang kedua, praktik pedagogis dan mitra. Modelnya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kegiatannya diskusi, wawancara, eksplorasi, dan lapangan presentasi. Yang terakhir yaitu mitra, komunitas peduli, Ciwilung, bak sampah, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, lingkungan dan pemanfaatan digital. Lingkungan belajar, misalnya Sungai Ciliwung atau fisik, platform daring secara virtual, digital, LMS, video pembelajaran, dan asesmen daring. 4. Langkah-langkah pembelajaran. Awalnya yaitu berkesadaran dan bermakna. Guru membuka pembelajaran dengan salam, pemanasan, dan pertanyaan pematik. Selanjutnya, siswa mengamati kondisi sungai, membaca informasi, dan berdiskusi. Intinya yaitu bermakna dan menggembirakan. Memahami, diskusi, membaca artikel, mengidentifikasi masalah ekosistem, dan mengaplikasikannya, kunjungan lapangan ke sungai, wawancara warga, dan membuat solusi kreatif atau seperti poster atau aksi kebersihan. Yang terakhir, merefleksikan, berkesadaran atau bermakna. Refleksi proyek umpan balik dari guru dan mitra, lalu menyusun solusi lanjutan atau rencana berkelanjutan proyek.
Yang kelima, asesmen pembelajaran. Awal, kuis singkat tentang ekosistem dan aktivitas manusia. Prosesnya yaitu peta konsep, presentasi, dan proyek. Akhir, jurnal reflektif dan tes tertulis. Contohnya ya, contoh dari implementasi di PAUD. Belajar sambil bermain dan bereksplorasi di alam. Proyek sederhana seperti mengenal tanaman di sekitar sekolah, membuat jamu tradisional dari tanaman lokal. Yang terakhir, menanam dan merawat tanaman bersama teman-teman. Jadi intinya, pembelajaran mendalam membuat siswa aktif, berpikir kritis, dan peduli lingkungan dengan belajar langsung dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Sekian dari Epi dan Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.